keluarganya? Yes, luar biasa. Pasti semua kabarnya sehat-sehat semua. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah. Ya, Paskah itu apa? Hari di mana Yesus bangkit. Pada hari yang ketiga dari kematian Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Ya, firman Tuhan berkata begini. Sekarang telah tiba dan pemerintahan kuasa atas kita, karena telah dilemparkannya, yaitu iblis si pendakwa kita, dan kuasanya sudah dihancurkan oleh darah Yesus yang berkuasa. Yuk, Kak Ida mengajak semuanya, kita mau menyanyi, kita mau bersyukur, kita mau berikan hati yang terbaik, suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita menyanyi, Kak Ida ajak dulu berdoa ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan hari ini. Pagi hari ini kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami minta hati yang baru. Kami minta puji-pujian ada di hati kami. Di dalam nama Yesus, ketika kami memuji Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan pagi hari ini. Sakit kami disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami keluarga yang mengalami kesulitan, Tuhan tolong papa mama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam Yesus ada kuasa. Puji-pujiannya kami naikkan, membawa pemulihan dan nama Tuhan ditinggikan. Kami mau meninggikan Engkau sebab Tuhan Yesus kami hebat. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang sudah berdoa, kami percaya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Semua yang percaya katakan amin. Yeay! Yuk sama-sama kita katakan Yesus, gitu ya, yuk. 2, 3. Yesus. Yes. Iblis. No. What the? Gitu ya. Kakak Marion. Let's go. Lagi. Kakak Marion. Let's go. Ya. Adik-adik, kita mau menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau naikkan satu pujian. Rayakan Yesus, rayakan. Kita mau bersuka-cita. Malam senyumnya. Berikan sukacita kita kepada Tuhan Yesus. Yesus, rayakan.
Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita tahu bahwa oleh bilu-bilunya setiap kita disembuhkan. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sekarang sudah datang. Kasih tahu sama diri kamu, saya adalah ciptaan baru. Yuk, ulangi lagi ya. Semua yang di sini juga, kakak-kakak yang di sini juga kasih tahu ya sama diri sendiri. 2, 3. Saya adalah ciptaan baru karena saya ada di dalam Kristus. Adik-adik harus percaya. Coba adik-adik kasih tahu di sebelahnya. Kasih tahu, sebelahmu siapa? Mungkin papamu atau mungkin kakakmu. Kasih tahu ya. Kasih tahu adik-adik dengan percaya. Bilang begini, kamu adalah ciptaan baru karena kamu di dalam Yesus. Oke? Kita cari 3 orang kasih tahu. Yuk, 2, 3. Kamu adalah ciptaan baru karena kamu di dalam Yesus. Ya, Kak Ida juga kasih tahu sama yang di sini. Kamu adalah ciptaan baru karena kamu di dalam Yesus. Kakak William sama Kak Luluan, kamu adalah ciptaan baru karena kalian ada di dalam Yesus. Kak Kaila juga. Kita semua adalah ciptaan baru. Adik-adik percaya, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya. Apa sih bilur? Itu luka-lukanya Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Itulah yang menyembuhkan kita. Adik-adik, yuk kita mau menyembah Tuhan. Lagi kita mau berdoa, kita mau sambut firman Tuhan yang hari ini mau dibagikan. Kita percaya ketika firman itu disampaikan menjadi berkat buat kalian semua. Amin. Kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau memberikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Tuhan menjamahmu. Salibmu, yes. Ku menang, engkau menang dari terikat game. Engkau yang berkuasa, amin. Sanggup, yes, melakukan mukjizat. Yesus ada di sini. Ada salibmu. Rapi anak-anak ini Tuhan, jamah mereka. Yesus engkau berkuasa. Ku menang, ku menang, ku menang. Berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatku pada salibmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya karena salib-Mu menyembuhkan kami. Kalau kami terikat dengan game, sampai kami lupa belajar, kami lupa waktu hari ini. Karena salib-Mu, adik-adik menang di dalam nama Yesus. Pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran Kristus. Hatimu dipenuhi dengan hatinya Tuhan. Hari ini Tuhan menjamahmu. Pagi hari ini Tuhan mengasihimu. Dia bilang sama adik-adik, aku mencintaimu. Aku mati untukmu. Aku memberikan nyawaku karena aku mencintaimu. Yesus mencintaimu. Kalau kau merasa diejek sama teman-teman, hatimu sakit, kamu sedih, dengar kata kaidah. Yesus mengasihimu, Dia mencintaimu. Dia menerima kamu apa adanya. Dan Dia bilang, aku mau engkau menjadi serupa dengan aku. Karena engkau milikku, engkau akan mendapatkan apa yang aku punya, kata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kau menjamah adik-adik di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Dan Tuhan hadir dimanapun mereka berada. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara, Engkau menjamah hati kami, sehingga kami berubah. Dan kami mau melakukannya. Kami menjadi anak yang taat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu.
Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku. maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia.
didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, Untuk mendapat kasih Tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Adik-adik, saat ini kakak mempunyai 2 buah gelas. Satu gelas melambangkan hati tanpa kasih Allah, dan satu gelas lagi melambangkan hati dengan kasih Allah. Nah, apa yang terjadi jika kedua gelas ini kita isi dengan sesuatu yang dosa, sesuatu yang tidak enak? Misalnya adalah kata sia-sia masuk kepada hati yang tanpa kasih Allah ini. Lalu mungkin dia menerima perlakuan kasar dari temannya atau orang tuanya. Lalu mungkin dia juga mengalami kekecewaan, marah, segala hal yang gak enak mempengaruhi hati anak yang tanpa kasih Allah. Airnya jadi kotor dan airnya tidak jernih lagi. Tidak ada damai sejahtera dalam hati anak ini. Nah, tapi apa yang terjadi ketika kita meneteskan kata sia-sia misalnya kepada hati dengan kasih Allah? Lalu perlakuan kasar yang diterima oleh temannya, mungkin kekecewaan, kemarahan sama orang tuanya, atau apapun yang buruk, tapi tidak mempengaruhi hati anak ini. Bahkan dengan segera kasih Allah yang sudah memenuhi anak ini segera menetralisir, sehingga perlahan-lahan kekecewaan itu, dosa-dosa itu mulai hilang di hati anak ini. Nah, itulah yang terjadi adik-adik ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah. Karena tertulis di Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena anak yang dengan kasih Allah ini tahu bahwa dia akan diselamatkan, bahwa dia sudah diampuni terlebih dahulu, sehingga dia juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah sama dia, sehingga kehidupannya tidak dipengaruhi oleh kekecewaan, kemarahan, ataupun dosa-dosa di sekitarnya.
Lihat adik-adik, menjadi bening sama sekali tidak ada noda. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi apabila kita hidupnya mau dipenuhi dengan kasih Allah, mau diisi dengan firman Tuhan. Segala hal yang tidak baik, segala kemarahan, kekecewaan akan segera sirna, akan segera hilang ketika kita punya firman Tuhan, ketika kita punya kasih Allah di dalam hati kita. Makanya adik-adik rajin-rajin baca firman, hafalin ayat hafalan firman, lalu disimpan di hati. Jadi ketika ada sesuatu negatif yang kita dengar, yang masuk ke hidup kita, biarlah itu cuma lewat saja dan tidak mempengaruhi hidup adik-adik. Nah, sekarang kakak mau bacain ayat untuk menguatkan adik-adik. Ada di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah orang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik bagaimana? Tuhan juga sudah mengampuni adik-adik ya. Jadi adik-adik juga harus mau mengampuni orang yang bersalah sama adik-adik. Begitu juga di ayat Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan adik-adik. Tugas adik-adik adalah mau mengampuni dan tidak menaruh dendam, supaya adik-adik seperti air yang putih bersih tadi. Adik-adik punya damai sejahtera selalu di hatinya dan hidupnya selalu bersih di hadapan Tuhan dan sesama. Nah, adik-adik, ayo kita mulai baca firman dan hafalin firman-Nya, biar itu menjadi merema di dalam hati adik-adik, dan adik-adik hatinya dipenuhi kasih Allah, dipenuhi firman Tuhan. Ya adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama mau berdoa. Yuk adik-adik. Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mau firman-Mu, ayat-ayat penguatan Tuhan, begitu juga percobaan Tuhan yang sudah kami lihat Tuhan. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi rema buat adik-adik hari ini Tuhan, dimanapun adik-adik menyaksikan Tuhan. Biar adik-adik Tuhan boleh menjadi adik-adik boleh menjadi orang yang penuh kasih, hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan dan selalu ingat akan firman Tuhan yang memerdekakan, sehingga adik-adik tidak menaruh dendam, tidak cepat kecewa ataupun terluka Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang sudah mati di kayu salib untuk menggantikan setiap dosa kami, mengampuni kami terlebih dahulu. Biarlah itu yang ada dalam ingatan adik-adik, bahwa Yesus juga sudah mengampuni setiap kami, bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami, sampai Engkau mengaruniakan anak yang tunggal untuk mati ganti segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus adik-adik dimanapun adik-adik berada. Bila kasih Tuhan memenuhi kehidupan adik-adik. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi sama Kak Stefanus. Kita sudah lama tidak bertemu nih adik-adik. Nah, di hari ini kakak mau mengajak kalian bermain games bareng. Nah, siapa yang mau ikutan? Angkat tangannya. Angkat tangannya dulu. Oke. Udah banyak yang angkat tangan. Jadi, gamesnya ini berhadiah teman-teman. Jadi kalian harus ikutan biar bisa dapetin hadiahnya. Siapa yang penasaran kita mau main games apa? Jadi, kita mau bermain games Kahoot adik-adik. Siapa yang masih ingat dengan games Kahoot? Waktu itu kakak ngajak main games ini di ibadah Natal kemarin nih teman-teman. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Siapa yang menang waktu itu? Nah, kita hari ini mau main games Kahoot lagi teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kakak akan sedikit jelasin ulang bagaimana cara mainnya dan peraturannya apa aja. Oke, disimak baik-baik ya. Nah, di deskripsi video ini itu akan ada 2 link Kahoot-nya nih teman-teman, link gamesnya. Jadi
Link yang pertama itu untuk kelas balita dan kelas kecil, dan yang link kedua untuk kelas besar. Tapi jangan diklik sekarang linknya, tunggu dulu penjelasan dari kakak sampai akhir, disimak dulu baru main gamesnya, oke? Nah, kalau kalian sudah klik linknya, nanti seperti biasa layar kalian akan dialihkan ke website atau ke aplikasi Kahoot nih teman-teman. Nah, kalau sudah, kalian nanti langsung aja tuh ada pilihan ya kan, masukkan nama kalian. Kalian tinggal masukin nama kalian aja. Tapi khusus untuk kelas balita dan kelas kecil ada syarat format namanya. Oke? Untuk kelas balita itu format namanya nama underscore K besar dan B besar. Dan untuk kelas kecil itu format namanya nama underscore K besar dan K besar. Kenapa sih Kak harus pakai begitu-begitu? Ya biar nanti kalau salah satu dari kalian yang menang, biar kalau kakaknya mau bagiin hadiah, ngasih hadiahnya, biar nggak bingung atau biar nggak salah nanti, ya malah salah hadiahnya, nanti kan sayang gitu kan, kalian udah capek-capek jawabnya, malah nggak dapat hadiah. Nah, untuk adik-adik yang kelas besar itu kalian langsung aja tulis nama kalian, misalnya Stefanus, langsung aja kalian tulis namanya, oke? Nah, oke, lanjut. Nah, kalau kalian sudah masukin nama, kalian baca soalnya baik-baik dan pilih mana jawaban yang benar. Sudah ada tuh, ada 4 pilihan. Kalian tinggal pilih salah satunya aja. Gimana? Mudah kan cara mainnya? Kakak yakin deh kalau urusan begini-gini pasti kalian udah jago. Oke? Nah, mungkin ada yang nanya, Kak, soalnya susah nggak ya? Kak, soalnya gampang nggak? Kak, aku harus belajar apa? Kak, ada soal apa aja? Ada matematikanya nggak? Nggak. Tenang aja adik-adik. Kakak jamin soalnya gampang pokoknya, karena kakak buat pertanyaannya juga berdasarkan isi firman Tuhan kalian hari ini. Nah, buat adik-adik yang belum dengerin firman Tuhan hari ini, cus deh langsung tonton dulu dan dengerin firmannya baik-baik ya, disimak dari awal sampai akhir di video sebelum video ini, oke teman-teman? Nah, buat adik yang sudah dengerin firmannya, kalian siap-siap dan diingat-ingat lagi materi firman Tuhannya tentang apa, karena gamesnya akan berhubungan dengan firman Tuhan kalian hari ini. Nah, jadi link gamesnya kali ini, link Kahootnya akan kakak buka sampai jam 9 malam. Malam ini ya teman-teman, tanggal 4 April 2021. Jadi kalau misalnya udah di atas jam 9 gitu ya, udah jam 9:01, 9:02, setengah 10, jam 10, jam 11, jam 12 malam, itu udah nggak bisa dibuka lagi teman-teman. Kalian udah nggak bisa jawab soalnya. Jadi batasnya sampai jam 9 malam, oke? Tapi persyaratannya itu kalian nggak boleh ngerjainnya 2 kali ya. Jangan curang teman-teman. Ingat ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kega, kita nggak boleh curang. Oke, harus adil. Mana jempolnya? Jempolnya dulu, oke? Nggak boleh 2 kali ya, sekali aja. Oke, mantap. Nah, kalau begitu, kakak rasa sudah jelas, sudah cukup jelas. Kalau kalian masih ada yang nyelip-nyelip ketinggalan, boleh kalian ulang videonya, tonton lagi sampai jelas, baru kalian main gamesnya. Oke? Selamat bermain games, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Mari kita